Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalaluh, wal musallalaihi Muhammad wal mat'ulahu, al-bilad wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam dan ihsannya sehingga kita masih diberikan kesehatan paripurna hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan sesi tanya jawab mata kuliah literatur bahasa Arab pada kitab Ta'lim Ta'lim pasal 6 tentang faslu fi bidayatil sabaqi wa qadrihi wa tartibihi. Demi persyaratan mengikuti ujian akhir semester mata kuliah literatur bahasa Arab dari dosen pengampu Ustadz Hashim Panuddin, SPDI, MAPD. Ya, sebelum kita melaksanakan sesi tanya jawab, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semoga Allah memberkahi diri kita semua. Ayyuhal ikhwah, qabla bidayati kulli syai' ya bina nusahhun niyatana nawaina fi ta'allumina kama qad nawa nabiyuna wa ulama'na nawaina fi ta'allumina li izalatil jahli an anfusina wa an ghairina wal kalimatillahi wali izzatil islami wali taqwal islam ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatis salihah. Allahumma izzana bil islam, Allahumma izzana bil ilmi wal amal, yasiru umurana bi nail ulum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan dimulai dari saya sendiri ya. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Irsyad. Yang pertama itu, kenapa pada hari Rabu merupakan hari sial bagi orang kafir? Ya, saya akan menjawab pertanyaannya. Sebab Syekh Burhanuddin memulai belajar pada hari Rabu. Begitu pula yang dikerjakan Abu Hanifah. Mengenai hadis ini, beliau juga direwayatkan oleh guru beliau, Syekh Imam Qawamuddin Ahmad bin Abdul Rashid. Mendengar dari orang kepercayaannya bahwa Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani juga menempatkan semua perbuatan bagus pada hari Rabu. Maka dari itu, pada hari Rabu Allah menciptakan cahaya, dan hari itu pula merupakan hari sial bagi orang kafir, yang berarti bagi orang mukmin itu berkah. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Sultan Qais, apa akibat jika kita beradu diskusi dengan memutarbalikkan fakta? Ya, saya akan menjawab, itu akan mendapatkan dosa dan diharamkan karena lawan diskusi karakteristiknya mau diajak kerjasama dan tidak bersalah, maka ikut boleh-bolehkan saja. Dan selanjutnya saya akan bertanya lagi pada Irsyad, mengapa pelajaran yang kita pelajari harus diulang? Silakan. Ya, saya akan menjawab. Karena kadar yang bagus dalam menguasai pelajaran yaitu mengulang 2 kali materi atau pelajaran yang sudah dipelajari. Karena itu, materi yang sudah dipelajari dapat dikuasai, diingat, serta dipahami. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Sultan Qais, apa yang dimaksud penuntut ilmu hendaknya merenung dan menelaah waktu pada saat mendalami ilmu? Jadi saya akan menjawab, maksudnya ialah harus membiasakan diri untuk dapat memilih dan memilah waktu dalam konsumsi ilmiahnya atau dalam mencari ilmunya tersebut. Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, termasuk menyia-nyiakan waktu dan boros tenaga, maka harus bisa membiasakan merenung dan menelaah waktu dalam mendalami ilmu agar angan-angan dapat ditemukan. Dan selanjutnya saya akan bertanya lagi kepada Irsyad, bagaimana cara untuk memudahkan menghafal pelajaran? Nah, saya akan menjawab.
Cara untuk mudah menghafal pelajaran bagi pelajar sebaiknya membuat catatan pribadi mengenai pelajaran-pelajaran yang sudah dipahami dan dihafalnya untuk dipelajari kembali. Dengan begitu bermanfaat bagi si pelajar. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Sultan Kois, apa yang dimaksud dengan ketentuan mengenai permulaan belajar yang ditetapkan oleh Syekh Burhanuddin? Ya, baik, saya akan jawab. Hendaklah permulaan belajar itu dimulai dari hari Rabu ya. Oleh karenanya akan mendapat kesempurnaan belajar, karena bagi umat mukmin hari Rabu adalah hari keberkahan dan semangat dalam beraktivitas. Sementara orang kafir beranggap bahwa hari itu merupakan tanda kesialan bagi mereka. Baik, selanjutnya saya bertanya lagi, apakah setiap pembelajaran hendaknya harus berdoa? Iya, harus berdoa supaya pelajaran yang telah kita pelajari dapat dipahami dengan baik. Karena paham itu juga merupakan rezeki dari Allah. Maka dari itu kita sebelum belajar agar berdoa terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Sultan Kois, bagaimana penerapan yang baik dalam mengulang-ulang ilmu atau pelajaran? Ya, saya menjawab, beri sebanyak mungkin ya materinya, dan juga mampu mengulangi 2 kali hingga hafal dan mudah memahami, dan menambah tahap demi tahap materi agar semakin terbiasa dalam mengasah ilmu tersebut. Dan saya akan bertanya lagi kepada Irsyad, bagaimana cara kita dari diskusi dari orang yang keras kepala, yang tidak memiliki tabiat yang lurus? Cara menghindarinya yaitu dengan cara berdiskusi dengan orang yang mempunyai tabiat yang lurus, yaitu dengan membicarakan hal-hal yang baik dan benar dalam berdiskusi ataupun berorganisasi. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Sultan Kois, bagaimana cara menghindari sifat tamak? Baik, saya akan jawab. Dalam talim tadi, itu kita menundukkan dunia dan cari akhiratnya dengan cara membelajarkan harta kita sendiri dan juga untuk kepentingan orang lain, cara adil minanas, dan mensucikan diri dari harta yang berupa zakat untuk sebuah pendekatan diri kita kepada Allah dengan secara Allah. Ya baik, saya akan bertanya lagi pada kalimat fayakuna mubarakan, apa kedudukan mubarakan, dan jelaskan secara singkat. Ya, kedudukan mubarokan sebagai khobar kana. Sebab amalan kana yaitu tarfaul isma wa tansibul khobar, yaitu merofakan isim dan menasabkan khobar. Jadi alamat i'rab dari lafaz mubarokan dibaca nasab. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Sultan Kois, bagaimana sikap yang baik dan benar dalam mengulang pelajaran? Nah, hendaknya jangan pelan-pelan, harus dengan suara yang kuat dan lantang, penuh semangat dan tidak terlalu terburu-buru. Selanjutnya saya akan bertanya lagi kepada Irsyad, bagaimana cara menghafal yang baik menurut kitab Ta'lim Muta'alim? Cara yang lebih efisien untuk menghafal pelajaran dengan baik menurut kitab Ta'lim Muta'alim yaitu pelajaran hari kemarin diulang 5 kali, hari lusa 4 kali, hari kemarin lusa 3 kali, hari sebelum itu 2 kali, dan hari sebelumnya lagi 1 kali. Selanjutnya saya bertanya kepada Sultan Kois, mengapa seorang pelajar dikatakan afat dalam masalah belajar? Ya, saya akan jawab, dikarenakannya masih ada gangguan, panik, dan kebingungan dalam belajar. Jadi mereka sehingga tidak fokus ya pandangannya dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Baik, saya akan bertanya lagi kepada Irsyad, pada kalimat li'ana fihi tikroro, jelaskan kedudukan lafaz fihi dan tikroro
tersebut. Ya, kedudukan lafadz fihi merupakan isim inna yang berupa jar majrur. Fi sendiri yaitu jar, alamat i'rabnya mabni ala sukun. Hi i'rabnya majrur bi fi, alamat i'rabnya mabni kasroh. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir untuk Sultan Qais. Apa aliran yang didapat sahabatnya Syekh Al-Asbijabi pada saat bersamaan belajar jauh di luar negeri selama 12 tahun? Ya, jadi Syekh Al-Asbijabi bersama sahabatnya telah belajar di luar negeri selama 12 tahun, dan kini sahabatnya telah berhasil mencapai ilmunya dan telah mendapat gelar maupun aliran Syafi'i dan kemudian menjadi golongan Syafi'i. Ya, alhamdulillah, itu saja dari kami. Alhamdulillah telah selesai sesi tanya jawab kali ini mengenai mata kuliah literatur bahasa Arab kelas 6. Faslu fi bidayati sabaqi wa qadrihi wa tartibihi. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami karena kami masih dalam proses pembelajaran. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe channel kami. Sekian dari kami. Hada wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin.